Menikah itu bukan hanya 1 hari, bukan hanya akad hanya dalam beberapa menit, tapi bagaimana konsekuensi ba'da akdin nikah. Bukan hanya mengandalkan cinta, bukan hanya karena ingin menyalurkan hasad seksual. Itu adalah salah satunya. Apakah ketika memutuskan nikah itu kewajiban-kewajiban yang menjadi konsekuensi pernikahan sudah mampu untuk dijalankan atau sebaliknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali. Insyaallah kita bincang-bincang terkait keluarga. Sahabat muslimah, di era dominasi kapitalistik sekuleristik yang kemudian dibarengi dengan era digital, sesuatu gampang untuk menjadi viral, dan parahnya yang viral itu dianggap benar sekalipun mungkin salah. Sebaliknya, sesuatu yang benar kalau tidak diviralkan, kalau tidak diopinikan, lama-lama akan ditinggalkan, tidak menjadi rujukan. Di antara yang sedang sekarang viral, sahabat, bahkan seolah-olah dikampanyekan adalah pernyataan seorang influencer yang mengaku bahwa dia nikah muda, ya 19 tahun sudah muda, lalu seolah-olah muncul ajakan, ya bahkan dia menjadi ikon ya nikah muda. Sahabat muslimah, yang menjadi perhatian kita ya tentu saja bukan viral atau tidaknya, tapi apakah ya itu sesuai dengan Islam atau tidak ya. Karena sebagai muslim ya segala sesuatu perbuatan kita, perkataan kita, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan harus sesuai dengan hukum syara, karena kita meyakini semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi kalau itu terkait dengan kampanye, ajakan, atau dalam bahasa fikih seolah-olah mendakwahkan, mengajak orang lain. Tentu saja ini lebih berbahaya lagi. Ketika yang kita ucapkan itu sesuatu yang melanggar hukum syara, kemudian karena viral, kemudian ya diikuti, maka kesalahan itu akan semakin bertambah. Sebaliknya sahabat, kalau yang kita sampaikan ya sebuah kebenaran, dakwah ya untuk mengajak orang terikat dengan aturan Islam, tentu saja ya ketika orang lain yang mendengar apa yang kita sampaikan, menerima dakwah kita, kemudian meyakini itu sebagai kebenaran dan mereka terdorong untuk mengamalkan, insya Allah ini adalah investasi yang tiada henti. Sahabat, terkait dengan pernikahan ini ya di dalam Islam sebenarnya bukan mudah atau tidak mudah. Dalam Islam pernikahan itu adalah salah satu ibadah, dan ibadah itu, taklif hukum itu dibebankan bukan sesuai dengan usia. Ya, setiap manusia yang sudah balik taklif terkena taklif hukum karena batasan keterikatan terhadap syariat di dalam Islam. Dia itu muslim, kemudian balik, berakal. Ya, siapapun ya termasuk tadi influencer itu, kalau dia sudah balik, kalau perempuan ditandai dengan sudah haid, kalau laki-laki karena sudah mimpi basah, maka dia sudah terkena taklif hukum. Artinya kalau dia melakukan kewajiban akan dapat pahala, sebaliknya kalau dia melakukan yang diharamkan, dia berkonsekuensi kepada dosa. Ya, nah jadi ketika dia menikah, mestinya dia terikat. Siapapun yang mau menikah, dia harus paham dulu apa itu hukum menikah. Ya, nah kemudian berikutnya di dalam Islam sesuatu bernilai ibadah, ya bukan hanya paham akan hukum, tapi dia juga tahu tata caranya. Artinya bahwa ketika dia berkomitmen ya untuk menikah bukan hanya sekedar sudah balik
Maka di dalam kaidah syara itu ada yang namanya dalam istilah syara aqil baligh. Artinya dia secara biologis ya sudah balik, sudah haid, sudah mimpi basah. Kalau usia mungkin ya, ada yang sudah 15 tahun ya, bahkan sekarang usia balik biologis lebih cepat sahabat. Anak SD kelas 5, kelas 6 itu sudah haid. Tapi belum tentu berakal, akil. Akil itu apa? Dia mengetahui mana yang benar, mana yang salah, kemudian dia bisa melakukannya. Nah, terkait dengan pernikahan sahabat, menikah itu bukan hanya 1 hari, bukan hanya akad, hanya dalam beberapa menit. Tapi bagaimana konsekuensi ba'da akdin nikah. Setelah akad nikah, seorang laki-laki dia menjadi suami. Apakah dia bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab suami? Suami itu qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi istrinya. Kalau dia punya anak, dia diamanahi sebagai ayah. Apakah mampu mendidik, mencari nafkah? Padahal dia juga masih bagian dari anak bagi keluarga, bagi orang tuanya. Dia juga bagian dari masyarakat Islam yang tetap memiliki tanggung jawab untuk peduli kepada umat. Apakah ketika memutuskan nikah itu kewajiban-kewajiban yang menjadi konsekuensi pernikahan sudah mampu untuk dijalankan? Atau sebaliknya, pasca pernikahan justru menjadi beban? Ini yang harus dipikirkan. Seorang istri, seorang perempuan ketika memutuskan untuk menikah, dia harus siap dengan konsekuensinya. Tanggung jawab seorang istri wajib taat kepada suami. Apakah dia taat? Apakah dia siap untuk menempatkan egoisme pribadi kepada tuntutan suami? Tidak sedikit sahabat, perempuan-perempuan yang belum siap untuk menundukkan egonya, kemudian menjadi istri-istri yang membangkang suami. Di dalam syariat ada yang namanya nusus. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, dan yang paling penting untuk diperhatikan, bahwa pernikahan itu konsekuensinya adalah ketika di situ lahir keturunan. Sebagaimana Allah berfirman ya di dalam Quran surah An-Nisa, ini terkait dengan pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, rabbakum, Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang sudah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha, kemudian Allah menciptakan dari jiwa itu zaujaha, pasangannya, istri, suami, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah memperkembangbiakan dari suami istri anak keturunan rijal, laki-laki, wa nisaa, dan perempuan. Jadi sahabat, menikah itu bukan hanya sekedar menggabungkan calon suami dan calon istri, bukan hanya mengandalkan cinta, bukan hanya karena ingin menyalurkan hasad seksual, itu adalah salah satunya. Tapi konsekuensi, implikasi dari pernikahan itu, di situ ada taklif, ada beban, ada tanggung jawab, ada amanah. Sehingga mestinya itu menjadi pertimbangan ketika siapapun, usia berapapun yang ingin memutuskan pernikahan, dia harus paham pernikahan adalah ibadah yang menuntut tanggung jawab di hadapan Allah. Pernikahan punya konsekuensi. Tadi ada amanah sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, dan amanah lainnya sebagai bagian dari umat Islam. Ketika siapapun sudah siap untuk menanggung beban itu, maka bismillahi tawakkalna 'alallah. Kita bertawakal kepada Allah. Pilihan untuk menikah bukan karena viral, bukan karena mengikuti standar orang lain, bukan karena mengikuti suka atau tidak suka. Pilihan menikah karena tanggung jawab kita di hadapan Allah
kita ingin melanjutkan keturunan, semoga dari rahim kita, dari keluarga kita akan lahir generasi-generasi solih dan solihah, generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita untuk mengemban misi khairu ummah li'i'la kalimatillah. Semoga dari pernikahan kita, dari keluarga kita akan lahir pejuang-pejuang Islam. Itu yang harus ada pada setiap orang yang memutuskan untuk menikah. Tapi sahabat, ini berbahaya kalau yang viral ini kemudian berkembang pada orang-orang yang tidak paham Islam, tidak memahami visi misi pernikahan menurut Islam. Pernikahan hanya mengikuti dorongan hasrat seksual, pernikahan hanya mengikuti gaya dikampanyekan orang lain. Tidak sedikit, baru sebulan 2 bulan dia berpisah, bercerai, dan tidak sedikit pula sahabat keluarga yang kehilangan visi misi sesuai Islam sudah bertahun-tahun kemudian memutuskan untuk berpisah karena sekarang cerai pun diviralkan seolah cerai itu sesuatu yang menjadi yang wajar. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, karena itu seorang muslim kita harus memiliki pemahaman yang benar. Menikah itu bukan hanya pilihan, menikah adalah tanggung jawab sehingga bernilai ibadah di sisi Allah, bukan karena dikampanyekan, bukan karena disukai oleh banyak orang, karena menikah adalah syariat Islam. Insya Allah ketika kita menikah akan bernilai ibadah, dan insya Allah dalam pernikahan akan lahir generasi yang akan melanjutkan pernikahan kita. Amin ya rabbal alamin. Meraih sakinah dengan penerapan syariah secara kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.